Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kami dari Kelompok 2, kita akan membahas tentang stoikiometri. simak videonya. Halo semua, kali ini kita akan membahas materi stoikiometri yang menjadi bahasan atau topik pembelajaran kita pada minggu kali ini pada mata kuliah kimia terapan. Nah, apa sih itu stoikiometri? Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari mengenai kuantitas suatu zat dalam penghitungan kimia. Penghitungan tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, serta partikel dalam penghitungan tersebut. Nah, apa saja sih? Jadi di dalam stoikiometri itu ada hukum-hukum yang mendasari stoikiometri. Apa aja hukum-hukum tersebut akan kita bahas satu persatu. Baiklah, kali ini saya akan membacakan materi hukum perbandingan tetap yang menjadi dasar dari stoikiometri. Nah, apa sih hukum perbandingan tetap itu? Hukum perbandingan tetap dicetuskan oleh Joseph Louis Proust yang berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap, tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Nah, hukum ini tidak hanya langsung tercetus begitu saja, namun melalui eksperimen yang dilakukan oleh Proust. Nah, Proust melakukan eksperimen dengan menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Jadi, dari eksperimen tersebut dapat diketahui bahwa massa unsur satu hidrogen itu bereaksi terhadap 8 unsur oksigen sehingga membentuk air. Jadi berapapun jumlah airnya, maka massa atau perbandingan massa penyusun antara hidrogen dan oksigen itu akan tetap sama. Nah, contoh lainnya yang dapat kita lihat yaitu seperti NaCl atau garam. NaCl ini biasa kita gunakan apabila dalam industri tekstil. Kita juga menggunakan NaCl dalam melakukan beberapa praktikum dalam pewarnaan tekstil seperti pengelantangan atau bahkan pemberian warna dan banyak eksperimen atau praktikum lainnya yang dilakukan dalam pewarnaan tekstil. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Anissa. Oke, yang pertama, hukum Lavoisier. Hukum ini dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis pada tahun 1779 oleh Antoine Laurent Lavoisier melalui percobaan Priestley. Menurut pemikiran Lavoisier, dalam suatu reaksi pembakaran merkuri akan bereaksi dengan udara yang akan menghasilkan suatu senyawa baru. Jadi, bunyi hukum reaksi ini adalah jumlah massa zat-zat sebelum reaksi akan tetap sama dengan jumlah zat-zat setelah reaksi. Di mana hukum Lavoisier ini ditemukan? Hukum ini dapat ditemukan pada percobaan gravimetri, volumetri, spektrofotometri, dan semua reaksi kimia lainnya. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Oke, jadi hukum berikutnya ada hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, hukum ini dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Adapun bunyi dari hukum ini yaitu, bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, sebagai contoh, belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 atau sulfur dioksida, SO3 atau sulfur trioksida. Unsur hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O atau air dan H2O atau hidrogen peroksida. Dan unsur karbon beserta oksigen membentuk senyawa CO2 atau karbon monoksida dan CO2 karbon dioksida. Baiklah, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya itu disampaikan oleh Arma. Oke, selanjutnya hukum Gay-Lussac, yaitu hukum yang dikenal dengan hukuman perbandingan volume gas. Yang mana hukum ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Joseph Gay-Lussac. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Contohnya, pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter
gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas nitrohidrogen hingga menghasilkan 2 liter gas amonia atau 2 NH3. Contoh lainnya yaitu seperti dalam kehidupan sehari kita biasanya menemukan contoh seperti pemasakan nasi, yaitu rice cooker. Yang mana saat menyalakan rice cooker, maka suhunya akan mengalami peningkatan dan yang akan berbanding lurus dengan tekanan gas di dalamnya. Jadi hasil yang diperoleh dari hukum Gill-Lucas ini yaitu volume gas yang bereaksi. Yang pertama, volume hidrogen ditambah oksigen, hasilnya adalah uap air. Yang kedua, nitrogen dan hidrogen akan menghasilkan amonia. Yang ketiga, hidrogen dan klorida akan menghasilkan hidrogen klorida. Yang keempat, etilena dan hidrogen akan menghasilkan etana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum Gay ini jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang terlibat dalam reaksi kimia berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Baiklah, sekian dari materi hukum Gill-Lucas. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya oleh Dita. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya itu konsep mol. Apa itu mol? Yaitu mol adalah satuan dari bilangan kimia yang jumlah molekul-molekulnya atau partikel-partikelnya atau atomnya yang sama besarnya atau sama banyaknya dengan bilangan Avogadro. Setelah itu lambang atau massa dari konsep mol itu adalah AR atau MR. Dalam konsep mol, 1 mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 1023 buah partikel. Dan hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan dalam hubungan atau hipotesis dari Avogadro. Setelah itu, massa 1 mol suatu zat sama dengan AR atau MR dan dinyatakan dalam satuan gram. Contohnya ARC sama dengan 12 SMA, maka massa molar karbon sama dengan 12. Jadi ada selanjutnya yaitu molaritas. Molaritas adalah jumlah mol atau mol yang terlarut atau zat mol yang terlarut dalam sebuah 1 liter larutan. Konsep molaritas ini sering dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Umumnya molaritas ini adalah dirumuskan dengan M sama dengan N per V, atau V itu volume. Jadi saya simpulkan, jika bilangan Avogadro adalah L, maka L sama dengan 6,02 kali 1023. Jadi 1 mol atom sama dengan 1 L buah atom, masanya AR atom tersebut. Atau 1 mol molekul sama dengan L buah molekul dan masanya MR molekul tersebut. Arigato. Gracias. Thank you. Kamsahamnida. Terima Terima kasih. Semoga bermanfaat.